Drama sengketa hukum antara pengusaha klinik kecantikan, Reza Gladys, dan artis kontroversial Nikita Mirzani memasuki babak konfrontasi yang semakin sengit. Setelah digugat perdata oleh Nikita Mirzani senilai 244 miliar atas tuduhan perbuatan melawan hukum, kini pihak Reza Gladys menyiapkan taktik balasan berupa pengajuan gugatan balik atau rekonvensi. Kuasa hukum Reza Gladys menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar membela diri dari gugatan fantastis Nikita Mirzani, melainkan sebuah aksi serius untuk menuntut keadilan berlandaskan putusan pidana yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus pemerasan. Rencana pengajuan rekonvensi ini memastikan bahwa perseteruan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berjalan panas, di mana kedua belah pihak kini saling bergantian menjadi penggugat dan tergugat. Berikut 5 fakta Reza Gladys bikin Nikita Mirzani skakmat dengan rekonvensi versi Cumi Top 5. Menyikapi gugatan fantastis senilai 244 miliar rupiah atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani, pihak Reza Gladys kini telah menyiapkan strategi balasan yakni gugatan rekonvensi perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum Reza Gladys memastikan bahwa rekonvensi ini merupakan langkah serius untuk tidak hanya membantah gugatan awal Nikita Mirzani, tetapi juga untuk menuntut balik kerugian yang diderita kliennya. Dasar utama rekonvensi adalah putusan pidana yang telah membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau pemerasan yang merugikan Reza Gladys. Klien kami saat ini benar-benar akan melakukan tindakan hukum. Seperti apa yang kami sampaikan, apabila gugatan ini dicabut kembali akibat ada putusan pidana, maka kami akan melakukan gugatan baru seperti gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kami tidak bisa main-main lagi ini sudah batas waktunya, kami akan bersikap sesuai dengan mekanisme hukum. Tapi belum diajukan kan bakal? Akan. Kalau memang nanti tidak dicabut, ya, disitulah kita masuk gugat balik. Bahasa hukumnya rekonvensi, ya, kita gugat balik. Tapi kalau ini gugatan dicabut lagi, kami yang menggugat. Menggugat kembali atas dasar apa mungkin? Perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan pidana. Putusan pidana jelas terbukti dinyatakan bersalah melakukan pemerasan. Jadi yang kami gugat itu adalah dana yang kami diperas ini sekaligus kerugian kami. Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai rencana gugatan balik dan rekonvensi PMH dari Reza Gladys, pihak Nikita Mirzani memberikan tanggapan yang terkesan santai. Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya mengaku belum menerima informasi resmi mengenai adanya rencana rekonvensi tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami kan belum menerima itu, gugatan itu. Jadi kami belum bisa berkomentar hal itu. Nanti kalau kan orang hukum itu harus bicara namanya fakta, ya. Nah, belum ada faktanya, bagaimana kami menanggapi itu? Reza Gladys melalui kuasa hukumnya secara tegas menuntut pengembalian uang senilai 4 miliar rupiah. Tuntutan pengembalian dana tersebut dimasukkan dalam materi gugatan balik atau rekonvensi atas dasar perbuatan melawan hukum. Pihak Reza Gladys mengklaim bahwa uang 4 miliar rupiah tersebut merupakan kerugian yang mereka derita akibat tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Perbuatan melawan hukum yang mau kita gugat. Nikita sama Mail itu menerima uang 4M itu melawan hukum. Ya, melawan hukum dibuktikan dengan kemarin ketok palu divonis sah melawan hukum, ya. Ya, akibat perbuatan melawan hukumnya ini uang Dr. Reza Gladys 4M itu masih di tangan Nikita. Itu akan kita minta balik, ya. Selain menuntut pengembalian uang pokok, Reza Gladys kini secara resmi menambahkan tuntutan ganti rugi lain dalam gugatan rekonvensi perbuatan melawan hukum terhadap Nikita Mirzani.
Penambahan tuntutan ganti rugi ini menunjukkan keseriusan Reza Gladys untuk mencari keadilan secara menyeluruh. Kuasa hukum menegaskan bahwa rincian dan nilai total ganti rugi tambahan tersebut sedang disiapkan secara detail untuk disajikan di hadapan majelis hakim. Dengan adanya rekonvensi PMH dan penambahan tuntutan ganti rugi, proses hukum perdata ini dipastikan akan berjalan alot dan menarik. Kedua pihak sama-sama menunjukkan sikap pantang mundur dalam membuktikan klaim masing-masing, menjadikan ruang sidang sebagai arena pertarungan untuk membuktikan siapa yang paling dirugikan dan siapa yang paling berhak mendapatkan keadilan. Ya, tetap buangan Pak M itu yang nggak bisa gitu aja, tetap harus kembali beserta dengan ganti kerugian. Ya, tetap itu kita minta. Itu wajib kita minta itu. Plus kerugian-kerugian yang dialami. Ya, perbuatan melawan hukumnya adalah memaksa Dr. Reza menyerahkan uang Pak M itu melawan hukum. Buktinya sudah divonis, ya. Kita akan minta balik itu dari kita yang Pak M itu, beserta ganti rugi yang timbul akibat kasus ini yang dialami Dr. Reza. Banyak kerugiannya lagi dihitung, ya. Itu PMH-nya. Menanggapi gugatan perbuatan melawan hukum fantastis senilai 244 miliar rupiah dari Nikita Mirzani, pihak Reza Gladys menegaskan kesiapan penuh mereka untuk berhadapan dan melawan klaim kerugian tersebut. Sementara setelah mediasi pertama yang hanya dihadiri oleh kuasa hukum kedua pihak, agenda mediasi kedua dijadwalkan akan digelar pekan depan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, yang saat ini berstatus terpidana, berencana akan mengupayakan kehadiran kliennya sebagai pihak penggugat, begitu pula dengan Reza Gladys. Kalau untuk minggu depan sebenarnya belum kewajiban untuk hadir. Pada waktu setelah proposal diajukan, kami tanggapi proposalnya, baru bisa Reza Gladys dihadirkan. Jadi minggu depan sebenarnya nggak ada gunanya juga hadir, karena masih mengajukan proposal. Karena belum ada titik temu. Nanti kalau sudah diajukan proposal, kami bahas, kami baca, ada titik temu, kami hadirkan. Nanti akan menghadirkan di kita juga. Ya, kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini Nikita Mirzani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirzani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentur dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Nah, kemungkinan kami akan hadirkan Nikita Mirzani pada mediasi kedua tanggal 11 November 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Konflik berkepanjangan antara pengusaha kecantikan Reza Gladys dan artis Nikita Mirzani memasuki babak konfrontasi yang semakin terbuka. Menanggapi berbagai proses hukum yang melibatkan keduanya, termasuk gugatan perdata Rp 244 miliar, pihak Reza Gladys secara lantang menantang Nikita Mirzani untuk melanjutkan semua perkara hukum yang ada hingga keputusan akhir. Tantangan ini menunjukkan kesiapan penuh Reza Gladys untuk menghadapi Nikita Mirzani di berbagai tingkatan hukum, baik sebagai tergugat maupun penggugat balik. Pihak Reza Gladys menegaskan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak akan mundur sedikit pun. Kami inginkan apapun kami layanin. Mau apa? Kami layanin. Sesuai mekanisme. Ini kan sudah 3 kali. Kalau mungkin yang pertama kami menganggap ini masih komedi. Komedi jilid 1 itu wan prestasi, komedi jilid 2 itu wan prestasi. Ini kami anggap ini benar-benar serius PMH-nya. Mungkin kalau yang wan prestasi kami masih bercanda-canda. Tapi kalau ini enggak, kami akan melakukan balasan atas suatu gugatan-gugatan yang ada selama ini. PMH kami akan balas melalui rekompensi. Kalaupun dicabut ini, kami akan gugat. Gugatan-gugatan dari Wan Prestasi itu komedi dan mereka siap untuk melanjutkan, ikutlah apa dari pihak KNM. Oh, itu pendapat mereka, tapi kami mau sampaikan begini. Ketika kami membangun konstruksi hukum,
dalam gugatan perkara nomor 1000/PDTG 2005 ini tentang perbuatan melawan hukum itu kan nggak asal-asalan, ya kan? Karena ada ajas hukum namanya octari incumbet pro patio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Nah, tentu kami membangun konstruksi hukum itu yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak mengada-ada. Kami akan buktikan. Tapi sementara dalam proses mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita bicara namanya solusi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi solusi dalam proses mediasi, dinyatakan mediasinya deadlock. Nah, di situ nanti kita bicara nanti susun dalil masing-masing, pembuktian masing-masing, gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.